Halo, Shalom jemaat Tuhan BMLEC. Puji Tuhan, malam ini kita dapat bersama kembali dalam CD kita. Dan sebelum kita datang kepada Tuhan di dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama naikkan penyembahan ini kepada Tuhan sebagai doa kita, agar Tuhan terus memulihkan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, dan juga kehidupan negara dan negeri kita daripada pandemi COVID-19. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 yang berbunyi begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan, agar kita terus dipulihkan. Haleluya. Kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan bersatu dengan kasih-Mu, bagi-Mu tak tercipta. Biar belas kasih-Mu yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawanlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sekali lagi kita nyatakan, kita sujud di bawah kaki Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu, bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawanlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa
Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan. Terus pulihkan kehidupan kami, gereja kami, umat kami, negara dan negeri kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam semua, apa kabar jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi? Dan kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkongsi kebenaran firman Tuhan bagi CG kita, keluarga besar BMLC. Dan kita bersyukur jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di mana sepanjang hari ini Tuhan telah membawa kita di dalam kita menjalankan tugas kita masing-masing dan bekerja dimanapun tempat kita bekerja. Dan kita bersyukur oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang menguatkan kita, yang memampukan kita senantiasa dapat menunaikan kerja kita, di mana kita dapat melakukan kerja kita dengan baik oleh karena kesehatan kita dipimpin ataupun diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari ini sesuai dengan ibadah CG kita, keluarga besar BMLC, dan saya akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan menjadi santapan makanan rohani bagi kita, supaya kita senantiasa rindu akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita, yang memberi kita senantiasa berdaya saing di dunia ini, memampukan kita untuk melangkah setiap hari, mendewasakan hidup kita, bertahan di dalam dunia yang penuh dengan bermacam-macam perkara yang tidak baik. Sebab itu kita pelajari firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan kita menyerahkan setiap pribadi kita dalam tangan Tuhan melalui persekutuan keluarga, baik pun bagi CG kita. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita, yang memimpin kita di dalam persekutuan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sangat baik, yang senantiasa memampukan kami ya Tuhan. Nah, pada hari ini Tuhan, sebelum kami belajar akan kebenaran firman-Mu, kami bersyukur karena Engkau menyertai jemaat-Mu. Engkau telah menyertai orang percaya. Engkau telah menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kami dapat berkongsi kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati kami oleh karena firman-Mu. Engkau yang menguatkan kami oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu bekerja melalui kebenaran firman-Mu, yang memberi supaya hati kami senantiasa siap menerima, memahami kebenaran firman Tuhan, yang mendidik kami, yang membentuk kami, yang mendewasakan kami menjadi orang percaya akan Kristus Yesus. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu, khusus bagi keluarga besar BMLC yang bersekutu pada hari ini, persekutuan CG kami,
keluarga-keluarga, pribadi-pribadi. Biarlah kami Tuhan memiliki kesatuan, persekutuan di dalam Kristus, di dalam keluarga, supaya kami senantiasa taat dan tunduk kepada Tuhan, dan melakukan persekutuan kami di dalam kerinduan kami bersama Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini, sesuai dengan CG kita, saya membawa satu teks firman Tuhan, akan saya kongsikan bagi kita seluruh jemaat LC dimanapun kita berada. Dan saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesua 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45 yang berkata demikian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mempelajari bagaimana tangan Tuhan memimpin umat Israel. Dan tangan Tuhan membawa mereka sekalipun bermacam-macam perkara yang harus mereka tempuhi. Dan kita belajar daripada teks firman Tuhan Yesua 21 ayat 43 sampai 45 yang bertemakan Tuhan tak pernah ingkar janji. Pada hari ini saya membawa satu tema untuk kita ketahui. Tuhan tak pernah ingkar janji, di mana Tuhan berjanji kepada orang Israel, di mana Tuhan akan membawa mereka ke tanah perjanjian, di mana Allah memimpin setiap suku-suku yang ada di Israel, di mana Tuhan memberi supaya mereka menaklukkan bahagian negeri yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yesua, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota pelindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa. Inilah firman Tuhan kepada Yosua, supaya dia menyatakan mesej Tuhan ini kepada suku ataupun orang Israel. Namun dari kisah penggenapan janji Tuhan atas Israel, kita mempelajari hal yang berbeda. Hal yang berbeda bagaimana Tuhan memimpin setiap suku-suku yang ada di Israel. Karena ada 48 kota milik orang Israel, di mana kota-kota itu diduduki beberapa suku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar melalui firman Tuhan supaya kita mengetahui tentang Tuhan tak pernah ingkar janji. Jika Tuhan berjanji kepada umat Israel, dan juga Tuhan tetap berjanji kepada pengikut umat Israel, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Allah berjanji kepada umat pilihannya bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka, dan Ia kemudian menggenapi janjinya kepada umatnya. Ini yang dikatakan oleh Allah, bahwa Dia menggenapi janjinya kepada umatnya. Namun dalam penggenapan itu tidak terkandung maksud bahwa umat pilihannya dibiarkan menerima secara pasif, hanya dengan menunggu dan menadahkan tangan.
maksud daripada kebenaran firman Tuhan ini, janji yang diberikan Tuhan kepada umat Israel bukan hanya mereka berdiam diri, hanya menunggu mukjizat terjadi, tetapi umat Tuhan harus aktif di dalam ketaatan kepada perjanjian Tuhan. Ini yang Tuhan perlukan mereka ketahui. Umat Israel, suku-suku yang ada di Israel, tetapi umat Tuhan harus aktif di dalam ketaatan kepada perjanjian Tuhan. Janji yang Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka aktif di dalam ketaatan mengikut peraturan ataupun perintah Allah bagi mereka. Allah memang telah berjanji memberikan tanah, tetapi bangsa itu harus menyadari bahwa kepemilikan penuh atas tanah itu hanya boleh terjadi melalui ketaatan dan kesetiaan penuh kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi. Allah memang telah berjanji memberikan tanah, tetapi bangsa itu harus menyadari bahwa kepemilikan penuh atas tanah itu hanya boleh terjadi melalui ketaatan, kesetiaan penuh kepada Allah. Ini tuntutan yang Allah minta kepada umat ataupun suku Israel. Bila mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, maka kepemilikan penuh atas tanah itu tidak akan terwujud. Sebab itu Tuhan membawa mereka supaya mereka tetap taat dengan perkataan Tuhan, perkataan Allah dalam kehidupan mereka. Bila mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, maka kepemilikan penuh atas tanah itu tidak akan terwujud. Sebab itu Tuhan berjanji kepada mereka. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya kepada suku Israel. Meski banyak musuh yang berusaha mengalahkan mereka, sepanjang umat Israel setia kepada Tuhan, maka tak ada satu musuh pun yang dapat mengalahkan mereka. Kalau kita membaca daripada teks Yesua ini, kita melihat perjalanan suku-suku yang menduduki kota-kota di Israel, dan banyak tentangan, banyak cabaran, di mana Tuhan mengatakan kepada suku-suku, jika engkau merebutkan tanah ini, dan tanah ini akan menjadi milikmu. Dan di mana Tuhan berjanji kepada mereka, dan mereka mengikuti janji yang Tuhan telah sediakan bagi mereka, dan mereka harus taat kepada Tuhan. Telah terbukti bahwa Allah menggenapi janjinya kepada Israel, meski hal itu mengambil waktu yang lama, karena semua itu terjadi berdasarkan waktu Tuhan sendiri. Jikalau kita melihat perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, berjalan pergi ke tanah Kanaan, kita melihat bagaimana bukti Allah membawa mereka dengan janjinya, meskipun hal itu mengambil waktu yang agak lama, dan Tuhan menepati janjinya, karena semuanya itu terjadi berdasarkan waktu Tuhan sendiri. Kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu diperlukan kesetiaan untuk menantikan saatnya tiba, di mana Tuhan menentukan waktunya, di mana Tuhan membawa mereka kena mengikut waktunya Tuhan sendiri. Allah setia dalam menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Namun mereka harus melaksanakan bagian mereka dengan setia menaati perjanjian itu. Dan kita melihat bagaimana Allah memimpin mereka. Allah setia dalam menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Namun jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mereka harus melaksanakan bagian mereka dengan setia menaati perjanjian itu. Jika mereka tidak setia menaati perjanjian yang telah Allah janji kepada mereka,
Sebab itulah mereka banyak mati di padang pasir, karena mereka tidak mengikuti janji Tuhan. Jika tidak, mereka akan gagal memiliki seluruh tanah itu. Sebab itulah janji Tuhan dan kesetiaan umat yang mengikut janji Tuhan itu, jika tidak, mereka akan gagal menduduki ataupun memiliki seluruh tanah itu yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Dan kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dan bagaimana kita menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita pada masa kini. Dan walaupun kita ini tidak seperti suku-suku di Israel, tetapi bagaimana kita menantikan penggenapan janji Tuhan bagi suku-suku kita, orang percaya. Ada dua perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang pemberi janji. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan yang pemberi janji ini, pasti kita akan tewas dan kita tidak akan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan itu, kerajaannya. Sebab itu, sewaktu kita menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan membawa orang percaya ke dalam kerajaannya. Sebab itu, bagaimana kita menantikan penggenapan janji Tuhan? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang pemberi janji. Jika kita tidak percaya kepada sang pemberi janji, pasti kita akan tewas, pasti kita akan tidak sampai ke tempat yang dijanjikan Tuhan bagi orang percaya. Dan yang kedua, bagaimana kita menantikan penggenapan janji Tuhan? Dan yang kedua, belajarlah untuk melihat penggenapan janji Tuhan lewat cara dan waktunya. Dan kita belajar daripada waktunya Tuhan, di mana kita membentuk diri kita, belajar daripada janji Tuhan lewat cara dan waktunya. Jika itulah cara yang Tuhan berikan kepada suku-suku kita, orang percaya pada saat ini, kita akan tunduk mengikut caranya Tuhan. Latihlah diri untuk selalu taat akan firman-Nya. Ini yang sangat perlu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu latihlah diri kita untuk selalu taat akan firman-Nya. Jika kita taat kepada janji Tuhan dan kita taat kepada firman Tuhan, pasti tanah yang dijanjikan Tuhan di dalam kerajaan-Nya akan diberikannya kepada orang yang setia dan taat kepadanya. Dan kita pelajari bagaimana perkara itu terjadi kepada suku Israel, dan begitu juga kita mau perkara itu kita pelajari dalam kehidupan kita pada masa kini. Dan perkara yang sering membuat kita tidak sabar menantikan janji Tuhan adalah karena kita ingin janji itu digenapi mengikut cara dan waktunya kita. Sebab itu, perkara yang sering membuat kita tidak sabar menantikan janji Tuhan adalah karena kita ingin janji itu digenapi mengikut cara dan waktunya kita. Jika kita selalu menggunakan kehidupan mengikut caranya kita, sebab itulah kita selalu mengalami bermacam-macam tekanan, mengalami bermacam-macam rintangan, karena kita mengikut waktunya kita dan bukan mengikut waktunya Tuhan. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan bukan lewat cara dan waktunya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terburu-buru mengikut waktunya kita. Dan kita pelajari bagaimana suku-suku Israel yang dipimpin Tuhan, yang dibawa Allah, mengharungi bermacam-macam badai, bermacam-macam situasi yang sangat sulit, tetapi janji Tuhan ditepatinya kepada mereka. Oleh itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita belajarlah untuk mempercayai janjinya dan percaya bahwa waktunya selalu terbaik bagi kita. Jika kita selalu belajar dari waktunya Tuhan, pasti waktunya Tuhan selalu baik bagi kita yang setia, yang taat, dan selalu belajar kepada kebenaran firman Tuhan.
yang mendorong, yang memberi kita kekuatan selalu. Dan demikianlah pula di bawah perjanjian yang baru pada saat ini, Allah akan memenuhi dengan setia semua janjinya kepada kita orang percaya. Namun kita harus melaksanakan bagian kita dengan ketaatan yang setia jika kita hendak memperoleh janji-janji dan kerajaan Allah. Sebab itu firman Tuhan memberi satu gambaran bagi kita pada saat ini, bagaimana Allah berjanji kepada suku-suku di Israel, dan begitu juga pada saat ini janji itu juga akan memberi kepastian bagi orang percaya yang setia akan kerajaannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah pula di bawah perjanjian yang baru, Allah akan memenuhi dengan setia semua janjinya kepada kita orang percaya. Namun kita harus melaksanakan bagian kita dengan ketaatan yang setia jika kita hendak memperoleh janji-janji dan kerajaan Allah. Jikalau kita tidak menerima semua janji Allah, maka kitalah yang gagal, bukan Tuhan. Allah ingin memberikan kerajaannya kepada umatnya. Sebab itu, jika Allah mengasihi umat Israel dan memimpin mereka, itulah janji Tuhan. Tuhan tak pernah ingkar janjinya kepada suku-suku Israel, dan begitu juga kita. Tuhan tak pernah ingkar janji, dan setialah mengikut Tuhan, taatlah kepada Tuhan, seperti mana suku-suku yang sampai ke tanah Kanaan oleh karena mereka setia dan taat kepada perintah Allah. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Jika suku-suku kita yang percaya kepada Kristus, jika kita taat, Tuhan tak pernah ingkar janjinya kepada kita. Sebab itu firman Tuhan mengajar kita, mengajar orang Israel di masa lalu, dan mengajar orang percaya di masa kini, supaya kita tetap setia dan taat akan janji Tuhan, karena Tuhan tak pernah ingkar janjinya kepada orang yang setia dan taat kepadanya. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini untuk kita keluarga besar BMLC. Saya percaya Tuhan menyertai, membentuk kita, memimpin kita, memampukan kita untuk mengharungi tugas dan kerja kita. Sebab kita percaya janji-janji Tuhan memberi kekuatan kepada setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu, setialah kepada Tuhan, setialah kepada janjinya, taatlah kepadanya. Itulah pribadi yang akan memiliki tanah perjanjiannya kepada orang percaya pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Perkongsian Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.